Bangkitnya Kuntilanak. Bagian yang ke-9 dengan judul Geger di Makam Dewi. Sebuah mobil keluar meninggalkan desa Medasari. Di dalamnya adalah Pak Hendarto bersama anak lelakinya, Agung. Agung duduk dengan meringkuk di kursi belakang. Tangannya mendekap ke kaki. Matanya nanar memandang ke sekelilingnya. Seakan-akan ia takut sesuatu yang mengancam jiwanya datang dan menghabisinya dengan sekejapan mata. Wajah Agung tampak pucat karena ketakutan yang sejak kemarin ia tahankan. Ia yakin bahwa kematian Ilung bukanlah kematian karena perbuatan manusia biasa. Ia sudah melihat sendiri bagaimana Ilung pernah berkelahi, yang mana lawannya membawa senjata tajam berupa golok, sedangkan Ilung hanya bermodalkan tangan kosong saja. Beberapa kali golok di tangan musuhnya bersarang di tubuhnya. Namun hanya bajunya saja yang menjadi koyak. Tubuhnya yang terkena sabetan golok hanya memerah, namun tak setetes pun darah keluar dari tubuhnya. Tentu saja hal itu membuat nyali lawannya ciut, yang akhirnya dibuat jadi bulan-bulanan Ilung. Tak mungkin manusia biasa yang membunuh Ilung, dan kejadian yang tadi dialaminya, yaitu kopinya yang berubah jadi darah, itu sudah cukup menyadarkan Agung bahwa kini nyawanya dalam ancaman. Pelakunya jelas adalah hantu Dewi yang menuntut balas. Ruhnya tentulah tidak tenang sebelum dendamnya terbalaskan. Mobil yang membawa Pak Hendarto dan Agung berjalan melewati perkebunan kelapa sawit. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka berhenti di sebuah desa yang asing bagi Agung. "Ayo Gung, turun," kata Pak Hendarto. Agung tampak ragu, namun tatapan tajam bapaknya itu membuatnya begitu segan. Ia pun turun. Mereka menuju sebuah rumah papan yang pagarnya terbuat dari bambu-bambu yang dicat warna putih. Belum lagi Pak Hendarto mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara berat seorang lelaki. "Masuklah, Hendar. Sejak tadi aku sudah menunggumu." Pak Hendarto membuka pintu yang saat itu tidak tertutup rapat. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Agung melirik jam dinding tua yang tergantung di dinding yang hanya terbuat dari papan. Sementara di kursi ruang depan itu duduk seorang lelaki yang mengenakan pakaian serba hitam, memakai belangkon. "Sejak tadi aku merasakan bahwa kamu akan datang. Makanya sengaja aku menunggumu di sini. Langsung saja katakan, ada apa?" "Begini Kang, sore tadi anakku ini mengalami kejadian aneh, yang mana kopinya yang akan diminumnya terlihat berubah menjadi darah. Dan memang anakku sejak kemarin sikapnya berubah. Ia hanya mengurung diri di kamarnya seharian. Apa yang sebenarnya terjadi, Kang? Apakah ada makhluk halus yang mengganggunya? Atau apa?" "Sebentar, Hendar. Siapa nama anakmu ini? Aku lupa."
Agung, Kang. Lengkapnya Agung Bagaskara. Kemarikan tanganmu, Kung. Agung mengulurkan tangannya. Lelaki berpakaian hitam itu menyalami Agung. Kedua matanya terpejam. Sesekali ia mengerutkan wajahnya. Kadang ia mengangguk-anggukan kepalanya. Hal itu berlangsung sekitar 5 menitan. Kemudian ia melepaskan tangan Agung. Lelaki itu bangkit dan beranjak keluar rumah. Kang Sukir, sampean mau kemana? Kalau mau ikut, lihat saja dan jangan bersuara. Pak Hendarto dan Agung mengikuti Kang Sukir keluar rumah. Lelaki yang dipanggil Sukir itu beranjak ke halaman rumahnya yang luas. Tepat di tengah-tengah ia berhenti. Mulutnya berkemat-kamit. Tak jelas apakah ia sedang membaca mantra ataukah sedang berbicara dengan sosok yang tak kasat mata. Udara di halaman rumah Kang Sukir tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dari jauh, tiba-tiba suara lolongan anjing terdengar panjang melengking. Lolongannya membahasakan rasa ketakutan yang mendalam. Pak Hendarto menggigil, bukan karena dinginnya suasana, namun karena ia tahu bahwa sebentar lagi akan ada makhluk gaib yang hadir di situ. Agung hanya menatap semuanya dengan tatapan bingung. Semuanya berlangsung cepat. Ia sendiri tak tahu bahwa bapaknya punya kenalan seorang lelaki yang dipanggil Sukir itu. Ia tak pernah melihat bapaknya bertemu langsung dengan lelaki itu seumur hidupnya, kecuali di sini. Lelaki itu pun tak pernah berkunjung ke rumahnya. Tetapi entah kalau bapaknya sendiri yang justru sering datang ke sini. Seketika tanah di sekitar halaman depan itu seperti bergetar, bagaikan dihantam sesuatu yang berat sekali. Terdengar suara geraman yang terdengar halus, namun suaranya sungguh menggetarkan hati dan menciutkan nyali siapapun yang mendengarnya. Pergilah sekarang dan jaga sampai aku datang, kata Kang Sukir. Tangannya ditangkupkan di dadanya seperti seseorang yang menjurah hormat. Kembali tanah bergetar. Tak lama, udara yang semula dingin itu pun kembali normal seperti biasa. Begitupun lolongan anjing yang suaranya terdengar pilu itu pun tak terdengar lagi. Mari kita masuk. Mereka bertiga kembali masuk. Sampainya di dalam, Kang Sukir menatap Agung. Kamu duduk saja dulu di sini. Dan kamu Hendarto, ikut aku. Kang Sukir dan Pak Hendarto masuk ke dalam sebuah ruangan. Agung yang penasaran dengan apa yang dilakukan bapaknya dan lelaki itu tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak berani beranjak dari duduknya. Ada perasaan tenang di ruangan itu. Untuk sementara ia merasakan perasaan aman. Ditatapnya pajangan wayang yang ada di dinding ruangan. Ia melihat sebuah wayang gunungan yang diapit wayang Semar dan wayang Arjuna. Tampaknya itu dari kulit asli. Setengah jam kemudian bapaknya dan Kang Sukir keluar dari kamar. Jadi kira-kira apakah ada kemungkinan dimusnahkan, Kang? Tanya Pak Hendarto. Sulit tampaknya, Hendar. Satu kuntilanak saja sudah berbahaya. Yang ini malah dua. Dan mereka menjadi satu, saling menguatkan. Kalau bukan ulah dukun dengan kemampuan yang sangat tinggi, tentu mustahil bisa melakukannya. Tetapi besok sore aku pasti
jadi ke rumahmu. Mungkin aku tidak sendiri. Aku akan mengajak juga Yudhistira. Ia banyak berpengalaman dalam hal menghancurkan makhluk halus yang membandel, kata Kang Sukir. Kalau begitu, aku pamit dulu, Kang. Pak Hendarto mengeluarkan sebuah amplop tebal yang segera diberikannya pada Kang Sukir. Kang Sukir menolaknya. Seberapa kukuh pun ia memaksa agar Kang Sukir mau menerima uang itu, Kang Sukir tetap kukuh juga menolaknya. Kalau memang mau memberi ya nanti sajalah. Jika semuanya sudah selesai dan makhluk itu sudah kumusnahkan. Pak Hendarto dan Agung segera meninggalkan rumah Kang Sukir. Segudang pertanyaan bergelayut di dalam benak Agung. Siapa sebenarnya Kang Sukir? Sepanjang perjalanan pulang, Agung tampak lebih tenang. Apalagi tadi bapaknya memberikan sebuah kalung yang terbuat dari benang hitam yang dirajut. Di kalung itu terdapat buntalan terbuat dari kain hitam. Menurut bapaknya, itu tadi yang dibuat oleh Kang Sukir di dalam kamarnya. Dibuat khusus untuk Agung agar ia tak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kalau yang tadi itu, Pak, yang di halaman rumahnya, aku sangat takut mendengar dentuman tanah yang membuat tanah bergetar seperti ada lindu yang cukup kuat. Apa yang dilakukan Kang Sukir? Tanya Agung, meluapkan rasa penasaran yang sejak tadi dia tahankan. Sambil tatapannya lurus menatap remangnya jalan berbatu di area kebun sawit itu, Pak Hendarto menjawab, yang tadi itu Kang Sukir memanggil jinnya yang berbentuk tinggi besar, sekitar 4-5 meter. Bisa dibilang jin itu adalah raja jin, karena membawahi lagi ratusan, mungkin ribuan jin lain. Kang Sukir meminta jin itu untuk membawa pasukannya, menjaga rumah kita sementara waktu sampai besok. Kang Sukir sendiri yang katanya akan membawa juga teman untuk membunuh 2 kuntilanak yang menjadi satu itu. Hebat ya Pak, Kang Sukir itu selain sakti ya juga penolong yang ikhlas. Ia menolak waktu Bapak memberinya uang tadi. Kali ini bapaknya tertawa lebar. Siapa bilang justru Kang Sukir itu mata duitan. Sama Bapak saja ya segan. Karena Bapaklah yang sudah membuatnya jadi sesakti itu. Agung terpana tidak percaya. Maksud Bapak gurunya Kang Sukir? Pak Hendarto tertawa lagi. Bukan Bapak bukan gurunya. Panjang ceritanya kalau Bapak harus ceritakan utuh semuanya. Tapi intinya saja ya, dulu sebelum kamu lahir, Nela masih bayi saat itu. Istri Kang Sukir meninggal karena disantet. Ia begitu dendam pada orang yang menyantetnya. Kang Sukir adalah salah seorang pekerja teladan Bapak. Orangnya rajin dan loyal sama Bapak. Ia sudah seperti tangan kanan bagi Bapak. Dengan kejadian itu ia meminta berhenti bekerja dan ingin berguru katanya. Sebagai balas jasa Bapak atas sikap loyalnya itulah Bapak yang membiayai perjalanannya mencari guru. Bapak juga yang menanggung semua kebutuhannya waktu Kang Sukir melakukan tirakat topo, puasa pati geni selama 2 kali 40 malam. Setelah ia lulus, ia benar-benar menjadi orang yang sangat sakti. Ia bisa menyantet, ia kebal, dan juga bisa mengobati penyakit. Tapi yang Bapak heran, ia tidak mau menikah lagi. Mungkin karena ia begitu sangat mencintai mendiang istrinya. Sama seperti Bapak sejak ibumu meninggal sewaktu melahirkan Yanti. Nah, kembali ke cerita Kang Sukir. Setelah sakti, ia memilih pindah.
Ya, ke rumah yang kita datangi tadi. Banyak orang yang datang meminta bantuannya, mulai dari orang biasa sampai pejabat pemerintah. Tak terasa mereka sudah sampai di rumah kembali. Kali ini mereka merasakan hawa yang berbeda saat memasuki gerbang rumah. Kalau saja mereka bisa melihat saat itu rumah Pak Hendarto sudah dipenuhi jin-jin bertubuh besar yang jumlahnya banyak. Suasana pagi yang cerah. Usai sholat subuh berjamaah di musola Nurul Falah, Pras mengajak dua sahabatnya, Bagus dan Rusdi, untuk lari pagi mengitari desa Medasari yang indah dan masih asri itu. Bagi Bagus dan Rusdi yang biasa hidup di kerasnya kota besar, tentulah hal ini menjadi sesuatu yang baru dan mereka langsung mengiyakan ajakan Pras itu. Namun, saat mereka akan melintasi jalan, yang mana di jalan itu terlihat rumah besar milik Pak Hendarto, Bagus menghentikan larinya. Dipandangnya Prasetyo, kemudian bertanya, "Kui omah gede ning ngarep iku. Duwe sapa, Pras?" "Itu rumah besar di depan sana. Milik siapa, Pras?" tanya Bagus. Pandangannya tajam menatap rumah itu. "Oh, kui omahe Pak Hendarto. Wong paling sugih dek desa Medasari iki." "Kun takon ngono, Gus. Emangnya ono sing aneh ta?" "Oh, itu rumahnya Pak Hendarto. Beliau memang orang terkaya di desa Medasari ini." "Kok kamu tanya gitu, Gus? Emang ada yang aneh?" jawab Prasetyo. "Iya, aneh. Itu rumah, tapi seperti kerajaan jin. Banyak sekali jin bertubuh besar yang berdiri dengan membawa tongkat di tangan kanan mereka. Mereka tampaknya kurang senang melihat keberadaan kita di sini." "Hus, jangan ngomong aneh-aneh kamu, Gus. Ini kita sedang di tanah orang, bukan di kampung kita sendiri." Rusdi mengingatkan sahabatnya yang memang terlalu terbuka itu. "Lah justru itu masalahnya, Rus. Karena di tanah orang, maka banyak hal aneh yang kusaksikan di sini. Kamu ingat kan, waktu aku diminta paksa untuk menyembuhkan seorang anak yang sakit, tapi tidak sakit itu?" kata Bagus pada Rusdi. Rusdi ingat betul kejadiannya di desa Jatisari sekitar setengah tahun yang lalu. Kejadian yang ingin dilupakannya. Prasetyo yang paham maksud Bagus langsung bertanya untuk memastikan. "Anak itu disantet ya, Gus?" Bagus menatap wajah sahabatnya dengan serius, seakan tak yakin Prasetyo akan percaya pada ceritanya yang dianggap mustahil. "Yang ini lebih mengerikan dari santet, Pras." "Asu, melayu Rus, Pras. Anjing, lari Rus, Pras." Belum Bagus sempat menerangkan maksud perkataannya, ia langsung berlari berbalik arah sambil memperingatkan dua temannya. Prasetyo yang sejak awal mereka berhenti tadi sudah merasa ada yang gak beres. Secara refleks sudah memagari dirinya dengan pagar gaib. Pagar gaib adalah bagian dari ilmu yang dipelajarinya di Al-Hikmah. Prasetyo dan Rusdi ikutan berlari mengejar Bagus yang sudah jauh di depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dilihat Bagus sehingga ia berlari. Namun Pras sempat mengirimkan pagar gaib sementara yang langsung membungkus kedua temannya itu, Bagus dan Rusdi. Terdengar seperti suara bertubrukan yang cukup keras antara Bagus dengan sesuatu yang tak terlihat mata biasa. Bagus terhuyung, namun tidak sampai jatuh. "Pangan, jancu. Makan nih, sialan." Bagus berbalik, jari telunjuk dan jari tengah lurus ke depan dengan sikap seakan menusuk sesuatu. Cukup lama, Prasetyo dan Rusdi berhasil menyusul Bagus. "Jani ono opo to iki?" tanya Rusdi yang penasaran.
Bagus hanya nyengir. Wis, yuk, balik nang omahe Pras. Buat tengkul gue iki. Wis ono sarapan kan. Sudah yuk, kembali ke rumah kamu Pras. Perutku lapar nih. Udah ada sarapan kan? Bagus tak menghiraukan pertanyaan sahabatnya. Mereka bertiga lantas berjalan pulang. Napas mereka masih tersengal akibat lari mendadak tadi. Matur suwun, agar gaib. Terima kasih, agar gaibnya. Kalau tidak, sudah muntah darah aku tadi, kata Bagus kepada Prasetyo. Sama-sama Gus, terima kasih sudah mengingatkan juga untuk lari, jawab Prasetyo. Kon perkuat maneh amalan zikir yo, agar gaibmu rada lemah. Kamu perkuat lagi menzikirkan amalannya ya, agar gaibmu sedikit lemah, nasihat Bagus pada Prasetyo. Baik Gus, bersiap juga untuk nanti malam. Rasanya akan ada kejadian besar malam ini, Bagus mengingatkan. Sulah, Songot Rusdi yang sejak tadi tak mengerti arah pembicaraan Bagus dan Prasetyo. Langit di desa Medasari mulai gelap. Mega mendung menyelimuti lagi suasana senja itu. Johan sedang menikmati kopi panasnya di warung Pak Harjo. Di situ ia duduk sendirian. Pak Harjo menghampiri. Nah Johan, dua orang teman sampean mati dalam keadaan mengenaskan dalam 2 hari ini. Kematiannya sangat tidak wajar dan harinya tidak berselang lama lagi. Kira-kira siapa ya pelaku pembunuhnya? Mana saya tahu Pak, mungkin saja orang yang dendam pada mereka. Iya ya, bisa jadi ada yang dendam pada mereka. Oh iya, sudah beberapa hari ini juga, kalau Bapak perhatikan, Nak Agung juga tak kelihatan bareng-bareng lagi. Kemana ya anak itu? Johan tidak menjawab, karena ia sendiri memang tidak tahu keberadaan Agung. Terakhir tadi pun saat ia menelponnya tak diangkat juga. Sialan bener si Agung. Yoni dan Ilung udah mati sama hantunya Dewi. Dia malah ngilang gak jelas. Gak mungkin juga gue tanyain langsung ke rumahnya, batin Johan. Pandangannya kosong, menatap langit yang birunya telah pudar, berganti cahaya merah gelap yang sebentar lagi akan berubah gelap seluruhnya. Bagus duduk di teras rumah Prasetyo. Duduk di sebelahnya adalah Prasetyo, sementara Rusdi masih mandi di belakang rumah. Seorang gadis cantik berkacamata lewat di depan rumah Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor. Nela, mau kemana sore-sore begini? Teriak Pras. Gadis berkacamata yang ternyata adalah Nela itu berhenti tanpa mematikan motornya. Dibukanya helm lalu berpaling ke arah Prasetyo. Mas Pras, aku mau ke kota mas. Ada tugas kampus yang mau dikerjakan bareng teman. Kayaknya sih malam ini aku nginep, besok pulangnya. Pras tersenyum. Ya udah, hati-hati saja di jalan. Soalnya sebentar lagi malam. Makasih mas. Nela berangkat dulu. Nela kembali mengenakan helm dan motor Nela segera berlalu menuju kota. Sudah berapa lama kamu ikut Al-Hikmah Pras? Tanya Bagus. Sekitar setengah tahun ini sih. Itu juga saat ikut teman main ke Bandar Lampung. Aku dikenalkan sama Abah, dan Abah lah yang membuka segel di tubuhku. Hingga sekarang ini aku belum sempat kesana lagi Gus. Kok kamu tertarik belajar Al-Hikmah? Kembali Bagus bertanya. Menurutku sih Gus, Hikmah Al-Hikmah itu rata-rata tawadu, karena ilmu yang dipelajarinya nggak bisa buat sombong. Sebab ilmunya bisa digunakan hanya ketika dalam keadaan terdesak Gus. Kalaupun mereka latihan saling serang, itu biasanya
yang menyerang menggunakan amarah suci agar kekuatan hikmah yang diserang menjadi aktif. Terang Prasetyo. Hah? Amarah suci? Baru denger nih. Iya, amarah suci yaitu marah buatan. Ada amalannya juga untuk mendatangkan amarah suci. Biasanya kalau seseorang yang sudah dimasuki amarah suci saat menyerang seorang ikhwan al-hikmah yang tubuhnya dipagari dengan pagar gaib, maka si penyerang akan terpental. Semakin hebat ia memaksa maju, semakin kuat juga pagar gaib itu mendorongnya. Biasanya yang diserang akan membuat posisi tangannya seperti orang yang mendorong juga. Dia tidak diperkenankan selama latihan itu untuk melakukan gerakan begini dan begini. Lantas Prasetyo memberikan praktek bentuk tangan yang dimaksud. Kok gak boleh, Pras? Tahu-tahu Rusdi sudah berdiri nongol di pintu depan. Sudah selesai mandi rupanya. Karena kalau ia menggerakkan tangannya begini, maka penyerangnya akan muntah darah. Bahkan seisi perutnya bisa saja keluar semua. Bisa mati, Rus. Serem sekali. Kalau begini juga gak boleh. Kenapa, Pras? Rusdi menunjukkan gerakan yang tadi diperagakan Prasetyo. Yang itu lebih serem lagi malah. Jantung lawan bisa pecah dan meninggal dunia seketika. Rusdi merinding mendengarnya. Sementara Bagus tampak senyum-senyum sendiri. Lah pokok guyu-guyu. Dan ngapain kamu ketawa begitu? Gila, tanya Rusdi pada Bagus. Pras yang matanya melihat gerakan tangan Bagus langsung menangkap maksud Bagus senyum-senyum sendiri itu. Nah, mirip seperti itulah Gus. Apaan sih? Tanya Rusdi gak nyambung. Tapi Gus, kamu tadi terhuyung waktu lari. Jangan-jangan... Wajah Bagus jadi pucat. Bagus hanya mengangguk. Tampaknya tebakanmu gak salah, Pras. Tapi seranganku tadi sudah cukup melumpuhkan makhluk itu. Tidak sampai membunuhnya. Alah, terserahlah. Kalau mau ngomongin apa. Minta rokoknya, Pras. Baru saja Rusdi menyalakan rokoknya, Bagus merampas dan mematikannya di aspal. Wis ajan su, rokoknya mau kemana? Sholat sih. Sudah ajan jing. Rokoknya nanti saja. Sholat dulu. Ya, saat itu sudah terdengar lantunan suara azan dari musola Nurul Falah. Ketiga pemuda itu lantas berangkat untuk sholat maghrib berjamaah. Sebuah motor yang dinaiki dua orang lelaki berhenti di depan rumah Pak Hendarto. Sosok lelaki yang dibonceng tadi tak lain adalah Sukirman, yang lebih akrab dipanggil Kang Sukir oleh Pak Hendarto. Sedang yang membawa motor tentulah temannya yang pada malam sebelumnya dijanjikannya pada Pak Hendarto akan dibawa untuk membantunya menghentikan dua kuntilanak yang menjadi satu. Saya kira tak jadi datang, Kang. Saya maklum kok. Soalnya pasien-pasien Kakang itu banyak, kata Pak Hendarto yang sore itu sengaja menunggu kedatangan bekas anak buahnya. Kalau untuk pasien lain, mau dia pejabat sekalipun masih bisa kutangguhkan. Tapi buat sampean adalah prioritas utama. Aku gak bisa mampir walau sekedar ngopi, karena sebentar lagi senja akan berakhir. Dan saat itulah makhluk itu akan keluar dari kuburnya. Aku dan kawanku ini Yudhistira akan langsung ke kuburan sekarang. Oh iya, ku minta jangan ada yang keluar rumah malam ini. Khusus hanya untuk malam ini sampai aku kembali nanti. Dan itu tandanya dua makhluk laknat itu sudah berhasil kami musnahkan. Kalian semua seisi rumah akan aman, karena rumah ini dijaga puluhan pasukan jin tangguh. Tapi Kang Sukir, panggil Pak Hendarto. Kenapa lagi?
Anakku Nela baru saja keluar. Bagaimana ini, Kang? Celaka kamu, Hendar. Ceroboh sekali. Jin-jin itu hanya menjaga yang ada di dalam rumah. Kalau sudah keluar rumah, sudah bukan dalam batasan penjagaan mereka lagi. Kemana anak gadismu pergi? Tanya Kang Sukir. Ekspresi wajahnya nampak mengeras menahan marah. Ke kota, Kang. Ke rumah temannya. Mampus aku. Anak itu kosong pula badannya. Cepat kamu telepon dia dan suruh kembali sekarang juga. Pak Hendarto buru-buru menelpon Nela. Wajahnya tampak diliputi kecemasan yang teramat sangat. Telepon sudah terpanggil, namun tak diangkat. Sudahlah, kami bisa kehabisan waktu kalau masih di sini. Pokoknya, kamu usahakan anak gadismu secepatnya pulang. Pokoknya kamu usahakan anak gadismu secepatnya kembali. Kalau perlu, suruh aku menyusulnya. Lah, katanya tak boleh ada yang keluar rumah. Gimana sih, Kang? Tanya Pak Hendarto heran. Kamu lupa, aku sudah berikan dia kalung yang akan memagari dia, sehingga takkan ada demit manapun yang akan mendekati, apalagi melukai, selama kalung itu dipakainya. Pak Hendarto lalu ingat pada kalung yang semalam dibuat oleh Kang Sukir, dibuat khusus untuk Agung dan sudah diberikan pada Agung semalam. Kang Sukir dan temannya sudah berlalu pergi. Pak Hendarto masih terus mencoba menghubungi Nela, dan setiap kali pula teleponnya tak diangkat. Nela memang tak mungkin mengangkat telepon dari bapaknya. Karena terburu-buru, ia lupa pada smartphone-nya yang saat itu sedang dicas di kamar. Dan yang disayangkan pula bahwa smartphone Nela dalam keadaan mode silent. Rintik-rintik hujan pun mulai turun. Motor yang dikendarai Nela melintasi jalanan yang sepi. Langit sudah menghitam, sementara rintik hujan sedikitnya mengganggu pandangan Nela. Ditambahnya kecepatan laju motor, ia tak mau kehujanan di jalan, sehingga sampai di rumah temannya dalam keadaan basah kuyup. Nela, terdengar suara bisikan halus di telinganya. Nela sangat terkejut. Tak mungkin ada suara bisikan halus di telinganya. Ia sedang sendirian di motor. Nela, kau lupa padaku. Suara itu kini semakin jelas di telinganya. Kenapa kamu mau merebut Mas Pras dariku? Kali ini bukan saja Nela mulai mengenali suara bisikan yang didengarnya, namun kata-kata itulah yang membuat Nela kaget bukan main. Bagaimana mungkin suara tanpa wujud yang diyakini sebagai Dewi bisa tahu kalau dirinya sejak lama mencintai Prasetyo dan berusaha untuk memisahkan Dewi dari Prasetyo. Dalam keadaan melamun itu, Nela hilang fokus dan tak dilihat sebuah lubang besar di tengah jalan yang tengah dilalui. Motor pun langsung hilang kendali dan Nela terpental dari motor. Ia merasakan sakit di kaki dan tangan karena terpental jatuh di bebatuan kerikil tajam. Nela melepaskan helm. Hujan sudah mulai deras, menutupi pandangan Nela yang berusaha untuk bangkit menuju motor yang masih menyala. Jalanan itu sangat sepi, tak ada orang atau kendaraan lain yang melintas. Dalam temaram, sorot lampu depan motor samar-samar di kejauhan terlihat sosok bergaun putih yang melayang mendekati Nela. Nela ingat bahwa sosok itulah yang pernah ditemui di depan kamar. Sosok itu adalah hantu dari sahabat dekatnya, sahabat yang diam-diam ia khianati kesetiaannya. Sosok itu kini sudah tepat melayang di dekat Nela. Wajah yang pucat dengan mata yang bolong itu mendekat wajah Nela. Nela tercekat. Dengan sisa-sisa keberanian, ia mencoba membela diri. Dewi,
Aku ini sahabatmu. Aku gak mungkin merebut kekasih sahabatku sendiri. Sosok hantu Dewi mendekatkan wajah mengerikannya ke wajah Nela. Tangan kanannya bergerak ke atas kepala Nela, lalu menempelkan tepat di atas kepala Nela. Saat itulah Nela seperti melihat lagi suasana masa saat ia dan Dewi masih bersama duduk di bangku SMA. Suasana SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan menjadi ramai saat bel tanda istirahat berbunyi. Para siswa berhamburan keluar, tak terkecuali Nela dan Dewi. Dua orang sahabat yang tinggal dalam satu desa dan rumah mereka pun tak berjauhan. Nela buru-buru merapikan buku yang ada di meja dan memasukkan asal saja di bawah meja tanpa sempat merapikan kembali ke dalam tas. Karena saat itu Dewi sudah berdiri di hadapan Nela. "Yuk ke kantin, ada yang mau aku ceritain sama kamu," kata Dewi. Wajahnya tampak begitu ceria. "Wah, ada yang lagi bahagia nih. Ayo." Nela bergegas menarik tangan Dewi ke kantin. Mereka memesan bakso. Sambil menikmati bakso, Nela lalu bertanya. Katanya, "Tadi mau cerita. Ada apa sih? Kok kamu kayak lagi seneng banget?" Dengan mata berbinar dan antusias, Dewi berkata dengan nada suara yang dipelankan. "Mas Pras nembak aku lah." Bagai mendengar gelegar halilintar di siang hari, wajah Nela spontan menunjukkan keterkejutan. Namun, rona kekecewaan tak bisa disembunyikan, dan Dewi bisa rasakan itu. "Kamu gak seneng ya denger aku jadian sama Mas Pras?" Seneng kok, seneng. Oh ya, abis ini antar aku ke perpus yuk. Ada buku yang mau aku cari." Nela lalu merogoh saku. Ia sejenak kaget. Dompetnya tertinggal di tas. "Dew, kamu ke kelas Gi sana. Ambil dompetku dalam tas ya. Soalnya aku gak bawa uang," pinta Nela pada Dewi. "Oke deh." Dewi bergegas lari ke kelas. Ia menuju meja tempat Nela dan menarik tasnya. Berhamburanlah buku yang tadi secara asal dimasukkan Nela ke bawah meja. Sebuah buku harian terjatuh dan terbuka. Dewi melihat gambar hati dan dua nama tertulis di sana, Prasetyo dan Nela. Sepucuk surat berwarna pink terselip di dalam buku harian teruntuk Prasetyo. Dewi membuka dan membaca isinya. Kedua mata Dewi berlinangan air mata. Ia tak menyangka bahwa selama ini Nela juga memendam rasa yang sama, dan surat itu berisi pernyataan cinta Nela pada Prasetyo yang sedianya akan dikirimkan Nela hari ini. Bayangan yang dilihat Nela berganti dengan bayangan saat ia menemui seorang dukun yang dipandang sakti, memintanya untuk mengguna-gunai Prasetyo agar melupakan Dewi yang saat itu berada di Jakarta untuk bekerja. Namun usaha Nela gagal karena Prasetyo termasuk orang yang rajin dalam beribadah. Bayangan-bayangan itu sirna, dan kini Nela kembali melihat wajah mengerikan sosok hantu Dewi. Sahabat, tapi pengkhianat, ucap hantu Dewi dengan pelan, namun penuh ketegasan. Wajah menyeramkan itu menjauhi wajah Nela dan berbalik arah. "Dewi, tunggu. Maafkan aku. Dewi, maafkan aku." Sosok Dewi dengan gaun putihnya yang lusuh itu kian menjauh. Kata-kata terakhir dari Dewi sangat menusuk dan membekas di hati Nela. Ia menitikkan air mata penyesalan yang sudah terlambat. Bayangan hantu Dewi menghilang tertimpa sebuah cahaya lain yang sangat terang. Cahaya itu kian mendekat, dan Nela seakan baru tersadar kembali bahwa ternyata asal cahaya itu adalah dari sebuah truk yang sedang melaju kencang ke arah Nela. Nela menjerit dan pasrah sampai
Truk itu menghantam tubuhnya dan roda-roda truk melindas tubuh Nela. Nela sekarat. Dalam sekaratnya, ia hanya berucap, "Maafkan aku, Dewi." Mobil truk itu tetap melaju dan justru semakin kencang, entah karena tak tahu bahwa ia telah menabrak seseorang atau memang sengaja untuk menghindari tanggung jawab. Truk itu kian menjauh dan menghilang dalam derasnya hujan. Tak lama kemudian, orang-orang sudah mulai ramai berkerumun di sekitar mayat Nela. Di kejauhan seorang pemuda melewati jalan itu dengan motornya dan berhenti, bertanya pada orang-orang yang ramai itu, "Ada apa, Pak?" "Ada korban tabrak lari, Mas. Kasihan tuh, badannya hancur terlindas truk yang menabraknya," jawab salah seorang yang ikut berkerumun. Sosok lelaki yang tak lain adalah Agung itu segera berusaha menerobos kerumunan orang yang berdesakan. Sampai akhirnya ia bisa melihat sosok yang kini sudah menjadi mayat itu. Agung berteriak kencang, "Mbak Nela!" Bagus, Rusdi dan Pras keluar dari musola usai menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. "Waduh, krimis ngene Kus. Kalau ini arep hutan gede ki." "Aduh, krimis begini Kus. Seperti akan hujan lebat," kata Rusdi, menutupi kepalanya dari guyuran hujan rintik itu. "Yo, dang balik. Mumpung saya rintik iki udah nih. Ya, cepat kita pulang selagi hujan masih rintik-rintik," kata Bagus seraya menatap dua temannya itu. Bergegas mereka pulang, berjalan cepat-cepat agar segera sampai di rumah. Benar saja, begitu sampai di rumah Pras, hujan pun mendadak melebat, diiringi suara gemuruh langit yang disertai pancaran kilatan petir yang sambung menyambung. Mereka duduk di teras rumah. Bagus menatap kedua temannya lantas berkata, "Sepertinya kita tak bisa kemana-mana nih. Sayang sekali ya. Padahal hawa aneh dan panas yang kurasakan di desa ini kuat sekali. Kita hanya bisa menunggu hujan reda untuk keluar. Atau menunggu berita sampai esok hari apa yang terjadi malam ini." Tanah di pemakaman umum itu menjadi basah dan becek karena rintik hujan yang semakin lama semakin kuat. Kedua lelaki itu berdiri di tengah-tengah kuburan. Matanya berkeliling seperti mencari sesuatu. "Kalian mencariku?" "Hihihihi," terdengar suara perempuan bertanya dari belakang mereka. Suara itu tak lain dari suara hantu Dewi. Kang Sukir tidak berpaling. Ia hanya bergumam pada lelaki di sebelahnya, "Celaka Yud. Kuntilanak ini lebih dulu keluar sebelum kedatangan kita. Tampaknya akan sulit kita tangkap." Yudhistira yang maklum akan kecemasan kawannya itu lantas berkata, "Kalau begitu kita serang sama-sama saja, Kang." Kang Sukir mengangguk. Dengan komando dari Yudhistira, mereka berbalik ke arah belakang di mana hantu Dewi berada. Kedua tangan mereka terentang lurus dengan telapak tangan menghadap pada hantu Dewi. Terdengar suara seperti pohon yang dihantam benda keras. Dahannya lalu berderak dan patah. Namun, sosok hantu Dewi tak berada di sana. "Hei kuntilanak jahanam, jangan pengecut, tunjukkan dirimu," teriak Kang Sukir. "Kalian yang pengecut, aku sendiri, kalian berdua. Hihihi. "Jangan coba bodohi kami, setan laknat. Kami tahu kalau di dalam tubuh kuntimu itu masih ada satu kunti lagi yang jadi pengendalimu. Keluar saja, gak perlu sembunyi." Perlahan, sosok hantu Dewi seperti terbelah. Ada satu sosok kuntilanak lain yang mulai keluar dari tubuh hantu Dewi. Sosok itu seperti sosok seorang nenek-nenek. Rambutnya putih, wajahnya keriput dan penuh luka. Matanya memancarkan cahaya redup berwarna merah
yang akan membuat siapa saja yang menatapnya akan langsung lari ketakutan atau pingsan di tempat. "Ini aku sudah keluar, Sukirman." Kang Sukir kaget manakala kuntilanak itu tahu dan menyebut namanya, tapi disembunyikan rasa keterkejutannya. Sementara sosok hantu Dewi hanya diam mematung bagaikan sosok patung sungguhan. "Kuntilanak jahanam, sopo sing nyara kowe? Sopo sing nguasai kowe? Siapa yang memeliharamu? Siapa yang menguasaimu?" tanya Kang Sukir. Bukan jawaban yang diterima Kang Sukir, melainkan sebuah tusuk konde yang terbang dengan sangat cepat ke arah Kang Sukir. "Awas Kang, serangan tusuk konde kuntilanak!" Yudhistira mendorong temannya itu. Akibatnya sungguh fatal. Kang Sukir terjatuh ke arah kiri, sedangkan tusuk konde itu tepat mengenai jantung Yudhistira. Yudhistira langsung ambruk ke tanah. "Yudhistira!" teriak Kang Sukir. Yudhistira tampak masih berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Ia mengeluarkan sebilah keris. "Ini keris Kiai Srakjiwo. Kuberikan keris ini kepadamu. Rawat ia dengan baik. Gunakan keris ini untuk memusnahkan kuntilanak itu. Tusukkan tepat ke jantungnya." Usai meninggalkan pesan terakhir pada Kang Sukir, Yudhistira mengembuskan napas terakhirnya. "Kuntilanak berdebah, rasakan ini." Kang Sukir merapalkan mantra saktinya. Seketika tubuh kuntilanak tua itu kaku tak bergerak. Ia menggeram marah dan berusaha melepaskan diri dari jerat ajian Kolodemit yang dimiliki Kang Sukir. Kang Sukir maju berlari ke arah kuntilanak tua sambil menghunus keris Kiai Srakjiwo pemberian Yudhistira. Keris itu sudah tepat mengarah pada jantung kuntilanak. Tinggal berjarak sekitar sejengkal lagi, keris itu akan menghujam tubuh kuntilanak. Tiba-tiba kuntilanak itu mampu melepaskan diri dari jeratan ajian Kolodemit dan langsung tangannya mencekik leher Kang Sukir dengan erat, bersamaan dengan keris Kiai Srakjiwo yang tetap menusuk sosok kuntilanak, bukan ke arah jantungnya, tetapi meleset melukai pinggangnya. Kuntilanak itu terpekik kesakitan, sedangkan Kang Sukir sendiri matanya tampak melotot, wajahnya memerah karena aliran darahnya tersumbat. Penuh amarah, sosok kuntilanak tua itu mengeluarkan selarik sinar merah yang menakutkan dari matanya ke arah kepala Kang Sukir. Seketika kepala itu terbakar. Kuntilanak tua melepaskan cekikannya. Kobaran api kini menjalari sekujur tubuh Kang Sukir yang menggeliat-geliat seraya berteriak-teriak kesakitan dan kepanasan. Anehnya, hujan deras tak mampu memadamkan api yang membungkus seluruh tubuh Kang Sukir. Sampai akhirnya tubuh itu ambruk, mati dalam keadaan gosong. Kuntilanak itu memegangi luka di pinggang kirinya, lalu keluarlah seperti cairan kental berwarna hitam pekat. Ia berjalan mendekati sosok hantu Dewi, masuk kembali menyatu dengan tubuh itu. Tubuh Dewi kembali bergerak. Hantu Dewi perlahan menghilang, menyisakan kabut putih yang perlahan memudar dan hilang tanpa bekas. Malam itu benar-benar menjadi malam penuh darah di desa Medasari. Kalau saja tak turun hujan dengan sangat lebat dan penduduknya tidak mengunci diri dalam rumahnya masing-masing, malam itu juga akan menjadi malam yang menggegerkan, terutama sekali geger di makam Dewi. Demikian tadi sebuah cerita bangkitnya kuntilanak bagian yang ke-9 dalam episode Geger di Makam Dewi. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir dan mendengarkan cerita ini. Kita akan bertemu kembali dalam kisah bangkitnya kuntilanak bagian yang ke-10.